Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Ki Pananggungan kedatangan dua orang utusan dari Pangeran Haryowisoko untuk mencari Pangeran Benowo. Ki Pananggungan pun berusaha untuk menyembunyikan jati diri Wijang yang sebenarnya Pangeran Benowo. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Sebenarnya lah bahwa kedua orang anak muda itu mendengarkan pembicaraan Ki Penanggungan di pendopo. Karena itu maka keduanya sempat menyusun jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh kedua orang itu. Jawaban kita harus sama, berkata Wijang. Sejenak kemudian Wijang dan Paksi pun telah duduk pula di pendopo. Ki Penanggungan itulah yang justru bertanya lebih dahulu. Nah, jika salah seorang kemenakanku ini seorang pangeran, yang manakah yang bernama Pangeran Benowo? Karena keduanya adalah saudara kandung, maka jika salah seorang di antara mereka pangeran, maka yang lain pun tentu pangeran pula. Kedua orang itu memang menjadi bimbang justru karena ada dua orang anak muda yang dihadapkan kepadanya. Namun rasa-rasanya kedua orang anak muda itu memang tidak pantas jika mereka anak-anak petani kebanyakan. Wujudnya berbeda dan sikapnya pun berbeda. Dalam pada itu Wijang pun bertanya, "Apakah maksudmu, Paman? Kedua tamu kita ini mencari seorang pangeran yang meninggalkan istana. Mereka menduga bahwa pangeran yang mereka cari itu berada di rumah ini. Karena mereka mendengar bahwa di rumah ini telah tinggal dua orang anak muda yang belum lama berada di Kembang Arum. Karena itu maka aku bawa kalian berdua menemui mereka agar mereka menunjuk siapakah di antara mereka yang bernama Pangeran Benowo." "Pangeran?" desis Wijang. "Bukankah pangeran itu anak seorang raja? Itulah sebabnya maka biarlah mereka memilih di antara kalian berdua." Wijang dan Paksi memandang kedua orang itu berganti-ganti sambil tersenyum. Paksi pun berkata, "Alangkah senangnya menjadi anak seorang raja." "Cukup," bentak salah seorang dari kedua orang itu. Agaknya orang itu benar-benar kebingungan untuk memilih. Sudah tentu bahwa bukan kedua-duanya adalah Pangeran Benowo. Sementara itu Ki Pananggungan berkata, "Ki Sanggakoyo, keduanya adalah kemenakanku yang lahir dari adik kandungku. Bagaimana aku dapat menunjukkan bahwa salah seorang dari mereka adalah seorang pangeran?" Wajah kedua orang itu menjadi tegang. Seorang di antara mereka tiba-tiba berkata, "Kita bawa kedua-duanya, kita tunjukkan kepada Ki Ronggo Sumowerdi apakah salah seorang dari keduanya adalah Pangeran Benowo." "Kisana," berkata Ki Penanggungan, "bukankah itu sia-sia? Ki Ronggo Sumowerdi akan dapat mengenali Pangeran Benowo. Di Istana Pajang, Ki Ronggo Sumowerdi bukan saja pernah melihat Pangeran Benowo, tapi ia dapat mengenal dengan baik pangeran itu, bahkan pernah melayani di saat-saat tertentu." Jantung Wijang memang berdebaran. Ia pernah mengenal orang yang bernama Sumowerdi, seorang yang mengenal benar watak dan sifat seekor kuda. Sejak muda Ki Ronggo Sumowerdi sudah bergelut dengan kuda di Istana Pajang. Sekali-sekali Pangeran Benowo memang berhubungan dengan Ki Ronggo Sumowerdi, khususnya dalam hubungannya dengan kuda, karena Pangeran Benowo juga seorang penggemar kuda. Namun dalam pada itu Ki Penanggungan pun bertanya, "Di manakah Ki Ronggo Sumowerdi itu sekarang? Untuk apa kau bertanya?" "Bukan untuk apa-apa, tetapi jika kalian membawa kemenakanku kepadanya, maka sebaiknya aku tahu di manakah Ki Ronggo itu tinggal." "Aku minta kau diam, Ki Penanggungan.
geram Ki Surotopo yang mulai menunjukkan wataknya yang sebenarnya. Apapun yang akan kami lakukan, biarlah kami lakukan. Tapi jika hal itu menyangkut kedua orang keponakanku, bukankah wajar jika aku ingin mengetahuinya? Aku minta kau diam. Kau dengar, aku akan bawa kedua orang keponakanmu. Ayah dan ibunya tentu akan menjadi bingung. Mereka akan menuntut tanggung jawabku karena kedua anaknya sedang berada di rumahku. Aku tidak peduli, Ki Sanggakoyo berteriak. Aku akan membawa kedua keponakanmu. Biarlah Ki Ronggosumawerdi memilihnya. Jika ternyata kedua-duanya bukan yang dimaksud, bertanya Ki Penanggungan. Kau tentu banyak bertanya, bentak Ki Surotopo. Ki Penanggungan memandang Wijang dan Paksi sekilas. Wijanglah yang kemudian menjawab, baiklah, biarlah kami berdua dibawa oleh keduanya. Setelah orang yang bernama Ki Ronggosumawerdi itu melihat kami, maka kami akan segera melepaskan paman. Kami akan segera pulang. Belum tentu, teriak Sanggakoyo. Kenapa belum tentu? Bertanya Wijang. Jika Ki Ronggosumawerdi memerlukan budak seperti kalian berdua, maka kalian berdua akan dijadikan budaknya. Tapi kami tidak ingin menjadi budak, sahut Wijang. Kami tidak peduli, ingin atau tidak ingin, jika kalian dibutuhkan, maka kalian harus melakukannya. Mungkin Ki Ronggosumawerdi membutuhkan kalian, tapi mungkin juga Haryo Wisoko sendiri. Kami tidak berkeberatan untuk menghadap Ki Ronggo jika itu sekedar untuk melihat apakah salah seorang dari kami seorang anak raja. Lalu katanya melanjutkan, tetapi kami tidak ingin menjadi budak. Jika kau sekali lagi mengatakannya, aku akan menampar mulutmu, geram Ki Sanggakoyo. Sekarang kita akan pergi. Tetapi aku minta setelah Ki Ronggosumawerdi melihatnya, keduanya akan pulang dengan selamat. Tutup mulutmu, atau aku yang akan menutupnya. Ki Penanggungan pun terdiam, sementara Ki Sanggakoyo pun berkata, kita akan pergi sekarang. Biarlah mereka berganti pakaian dahulu, Kisanak, berkata Ki Penanggungan. Tidak pantas untuk menghadap Ki Ronggosumawerdi dengan pakaian seperti itu. Ki Sanggakoyo termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, cepat, aku tidak punya banyak waktu, tapi jika kalian melarikan diri, pamanmu akan aku bunuh di sini. Ah, jangan menakut-nakuti Kisanak, desis Ki Penanggungan. Aku tidak menakut-nakuti, aku benar-benar akan melakukannya. Maksudku, kau membuat aku menjadi ngeri. Membunuh adalah memisahkan nyawa dari tubuhnya, sehingga untuk selama-lamanya tidak akan dapat menyatu kembali. Bukankah itu mengerikan sekali? Tapi jika kemenakanmu atau salah seorang daripadanya melarikan diri, maka aku benar-benar akan membunuhmu. Kemenakanku tidak akan lari di sana. Jangan hanya berbicara saja, biarlah kedua kemenakanmu itu cepat-cepat berganti pakaian. Wijang dan Paksi pun kemudian beringsut meninggalkan kedua orang tamu yang mendebarkan itu. Di gandok Wijang berdesis, jika aku benar-benar bertemu dengan Ki Ronggosumawerdi, maka petualangan ini akan segera berakhir, atau kita harus menjadi orang-orang buruan. Kita sudah menjadi orang buruan sekarang, sahut Paksi. Jika aku bertemu dengan Ki Ronggo, maka hanya ada dua kemungkinan, membunuh atau dibunuh. Kecuali jika kita menyerah. Ya, bukankah sudah aku katakan, menyerah adalah salah satu kemungkinan. Tapi dengan demikian kita akan jatuh ke tangan Haryo Wisoko. Nah, kau tahu akibatnya? Cincin yang aku bawa itu akan diambilnya. Paksi mengangguk-angguk katanya. Jadi, aku belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi sebaiknya kau minta diri kepada Kemuning. Mungkin kita pergi untuk beberapa lama, atau seandainya kita dapat lepas dari tangan mereka, kita sudah harus meninggalkan tempat ini. Benturan kekuatan dengan Wirobonggo juga akan dapat mengundang perhatian lingkungan mereka. Tapi apakah kita tidak meninggalkan persoalan bagi Ki Penanggungan? Itu juga harus kita pikirkan. Jangan terjadi peninggal kita, Ki Penanggungan akan mengalami kesulitan. Apalagi Ki Penanggungan tinggal bersama keluarganya. Namun mereka tidak dapat berbicara lebih panjang. Tiba-tiba saja terdengar Ki Surotopo berteriak, "Hei, cepat, jangan main-main."
Ki Penanggungan beringsut sambil berdesis, biarlah aku manggilnya. Jangan pergi, jika mereka lari, kaulah yang akan dibantai di sini. Ki Penanggungan mengurungkan niatnya sambil menarik napas panjang. Ia duduk kembali. Sebenarnya lah Paksi memang menemui Kemuning di belakang. Seperti yang dikatakan oleh Wijang, maka Paksi pun telah menyampaikan persoalan yang dihadapinya bersama Wijang. Keduanya orang itu akan membawa kami. Kenapa? Persoalannya tidak jelas, tetapi kami akan pergi. Mudah-mudahan kami akan segera kembali. Tapi jika persoalannya berkembang, mungkin kami akan pergi untuk beberapa lama. Tapi bukankah Kakang akan kembali kapanpun? Aku akan kembali, Kemuning. Kita akan berdoa. Kakang akan minta diri kepada Bibi. Tolong kau sajalah yang menyampaikannya. Kedua orang itu agaknya sudah tidak sabar. Mereka mulai berteriak-teriak. Nanti jika Paman Penanggungan kehabisan kesabaran, persoalannya akan menjadi lain. Kemuning tidak dapat menahannya, dilepaskannya Paksi pergi. Tapi Kemuning tidak kehilangan harapan. Ia tahu Paksi berilmu tinggi, demikian pula Wijang, sehingga keduanya akan dapat menjaga diri. Sejenak kemudian Paksi dan Wijang telah berada di pendopo. Paksi tidak lupa membawa tongkatnya, sementara itu Wijang telah mengenakan perisainya di bawah lengan baju. Aku bawa kemenakanmu berdua, berkata Ki Sanggakoyo. Aku harap agar mereka segera kembali, desis Ki Penanggungan. Kau tidak dapat menuntut apa-apa, kau dengar, berkata Ki Suratopo. Ki Penanggungan tidak menjawab, tapi ia pun berpesan kepada Wijang dan Paksi, berhati-hatilah. Tetapi pesan itu pun membuat Sanggakoyo bentak. Untuk apa kau pesan hal itu kepada kemenakanmu? Hati-hati atau tidak hati-hati akibatnya akan sama saja bagi keduanya. Jika mereka memang pantas kembali, mereka akan kembali. Jika tidak, kau mau apa? Tolong di sana, kedua orang tuanya akan sangat bersedih. Apa peduliku? Jika orang tuanya mau bunuh diri, biarlah mereka melakukannya. Aku tidak akan kehilangan apa-apa. Tapi bukankah kita dapat sedikit bertenggang rasa? Hanya orang yang cengeng sajalah yang harus bertenggang rasa. Telinga Ki Penanggungan menjadi semakin panas, tapi ia tidak ingin kehilangan kendali penaraannya. Karena itu maka Ki Penanggungan masih menahan diri. Demikianlah maka kedua orang itu pun meninggalkan rumah Ki Penanggungan dengan membawa Wijang dan Paksi. Di regol halaman, Ki Suratopo sempat membentak, buat apa kau membawa tongkat seperti seorang kakek-kakek? Tongkat ini pemberian kakekku, Ki Suratopo. Aku sangat mengasihi kakekku. Kau contoh seorang yang cengeng itu, geram Ki Suratopo. Tapi Ki Suratopo itu membiarkan Paksi membawa tongkatnya. Sejenak kemudian maka mereka pun telah menyusun jalan pedukuhan. Sejenak kemudian mereka telah keluar dari mulut jalan, memasuki bulak yang panjang. Gangsar melihat mereka berempat dari kejauhan. Kepergian kedua kemenakan Ki Penanggungan itu sedikit lapang dadanya. Meskipun ia tahu bahwa untuk mulai kembali hubungannya dengan Kemuning ia memerlukan waktu. Aku harap mereka tidak akan pernah kembali, berkata Gangsar dalam hatinya. Dalam pada itu Wijang dan Paksi berjalan di depan, sementara itu Ki Sanggakoyo dan Ki Suratopo berjalan beberapa langkah di belakangnya. Namun Ki Suratopo sudah memberi peringatan, jangan berbuat aneh-aneh. Ingat, kami dapat membunuhmu tanpa sebab dan tanpa akibat apapun bagi kami. Jika kalian bunuh kami, sementara salah seorang dari kami benar-benar Pangeran Benowo, maka kalian akan digantung oleh Ki Rangga Sumawerdi. Iblis kau, geram Suratopo. Meskipun salah seorang di antara kalian adalah Pangeran Benowo, jika kalian sudah mati, maka tidak ada seorang pun yang menjadi saksi. Kalian akan dapat saling menjadi saksi. Gila, itu berarti kami menjerat leher kami sendiri. Sekarang kalian dapat berkata seperti itu, tapi jika pada suatu saat kalian berebut kepentingan, maka kalian akan saling berkhianat. Diam, kau monyet kecil, bentak Ki Suratopo. Wijang memang terdiam, sementara itu Paksi pun tidak menyaut sama sekali. Berempat mereka berjalan semakin jauh
ketika mereka berada di sebuah bulak yang luas. Maka Ki Sanggakaya pun berbisik kepada Ki Suratopo, kenapa kedua kelinci ini harus dibawa menghadap Ki Ronggo Sumowerdi? Maksudmu, bukankah ini datang dari Ki Ronggo Sumowerdi? Aku tahu, tapi kita pun tahu apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Ki Ronggo Sumowerdi. Ya, kita tahu Pangeran Benowo itu akan diserahkan kepada Haryo Wisoko. Kok jangan terlalu dungu. Aku yakin seandainya kita serahkan Pangeran Benowo, maka Pangeran Benowo itu tidak akan diserahkan kepada Haryo Wisoko. Belum tentu cincin itu ada pada orang itu. Dugaan ini bersumber dari istana, dari Haryo Wisoko dan orang-orangnya, yang kemudian mulut-mulut yang tidak dapat menyimpan rahasia itu telah menebarkan dugaan ini. Kalau dugaan ini salah, biarlah Haryo Wisoko menanggung dosanya. Ki Suratopo termangu-mangu sejenak sementara Ki Sanggakaya berdesis, daripada cincin ini jatuh ke tangan Ki Sumowerdi, kenapa kita tidak ambil saja dari Pangeran Benowo itu? Mana Pangeran Benowo? Salah seorang dari kedua anak muda itu. Aku tidak yakin bahwa salah seorang dari mereka adalah Pangeran Benowo. Seandainya bukan, kita pun tidak dirugikan. Mereka bukan anak cucu kita, bukan sanak kadang. Jadi kita minta cincin itu. Jika mereka tidak memberikan, kita akan membunuhnya dan mengambil cincin itu. Jika mereka benar-benar tidak membawa cincin itu, tidak apa-apa, kita cari yang lain. Tetapi kita sudah terlanjur membunuh mereka. Apa salahnya? Sudah aku katakan, anak itu bukan anak sadang kita. Ki Suratopo termangu-mangu sejenak dipandangi kedua orang anak muda yang berjalan di hadapan mereka. Sejenak kemudian Ki Suratopo pun mengangguk-angguk sambil berkata, baik, kita akan memaksa mereka menyerahkan cincin itu, atau kita akan membunuh mereka dan mengambil cincin itu dari mereka. Namun kedua orang itu tidak tahu sama sekali bahwa kedua anak muda yang berilmu tinggi itu telah mengeterapkan ilmu Sabto Pangrungu, sehingga mereka dapat mendengar percakapan kedua orang itu. Meskipun lamat-lamat, tetapi keduanya mengerti apa yang akan dilakukan kedua orang itu kepada mereka. Karena itu maka Wijang pun telah bergeser mendekati Paksi sambil berkata, kau mendengar perbicaraan mereka? Ya, ternyata mereka adalah orang-orang yang sangat licik. Ya, mereka telah mengkhianati pemimpinnya. Tapi menurut mereka, Ki Ronggo Sumowerdi itu juga seorang yang sangat licik. Paksi menarik napas dalam-dalam, namun dia tidak sempat menjawab. Karena Ki Sanggakaya dan Ki Suratopo telah menyusul mereka dan berjalan di sebelah menyebelah Wijang dan Paksi. Kita berhenti sebentar, berkata Ki Sanggakaya. Kenapa? Bertanya Wijang. Berhenti, kau dengar? Kau tidak usah bertanya untuk apa. Wijang dan Paksi pun berhenti sementara Ki Sanggakaya dan Ki Suratopo berdiri pada jarak beberapa langkah. Aku masih ingin bertanya kepada kalian. Siapakah di antara kalian yang bernama Benowo? Tidak ada, jawab Wijang. Namaku Wijang, adikku namanya Paksi. Cukup, bentak Ki Sanggakaya. Aku tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan iguanmu. Sekali lagi, aku bertanya, siapakah di antara kalian yang bernama Benowo? Wijang pun menjawab, sekali lagi aku jelaskan, tidak ada di antara kami yang bernama Benowo. Jangan ingkar, kalian sekarang berada di bulak yang luas. Tidak ada orang yang kebetulan berada di sawahnya. Tidak ada orang yang lewat di jalan yang sepi ini. Karena itu kalian tidak akan dapat mencari pertolongan kepada siapapun juga. Pertolongan apa? Jika kalian tidak mau mengaku bahwa salah seorang dari kalian adalah Pangeran Benowo, maka kami akan membunuh kalian. Kalian tidak dapat berbuat demikian. Kami tidak bersalah. Karena itu mengakulah, kemudian serahkan cincin permata 3 butir batu ake itu kepadaku. Kami tidak mengerti apa yang kau maksudkan, desis Wijang. Cukup, permainan kalian tidak menarik lagi, cepat serahkan cincin itu. Sudah aku katakan, aku tidak mengerti apa yang kalian maksudkan. Kami tidak mengerti tentang Pangeran Benowo. Kami tidak mengerti tentang cincin permata 3. Cukup. Aku tidak ingin mendengar jawabanmu lagi. Aku ingin kau mengambil cincin itu dan serahkan padaku. Tidak ada gunanya kau ingkar, karena aku akan membunuhmu.
dan mengambil cincin itu dari kantong ikat pinggangmu atau kantong bajumu. Wijang pun akhirnya menjadi jemu. Karena itu maka ia pun berpaling pada Paksi sambil berkata, "Apakah kau masih sanggup melanjutkan permainan ini?" Kata mereka, "Permainan kita sudah tidak menarik lagi. Jadi kita akan mengakhiri permainan ini." "Baiklah." Wijang pun mengangguk-angguk lalu katanya kepada Ki Sanggakoyo, "Kisanak, aku pun sudah jemu dengan permainan ini. Sekarang dengarkan, aku tidak mau berbicara lagi tentang cincin itu dan tentang Pangeran Benowo. Tidak ada gunanya berbicara dengan orang-orang licik seperti kalian. Seandainya kau berhadapan dengan Pangeran Benowo dan Pangeran Benowo itu bersedia menyerahkan cincin yang kau maksud, maka akhirnya kau akan berusaha membunuhnya juga. Karena itu, seandainya Pangeran Benowo itu ada, ia tentu tidak akan menyerahkan cincin yang kau maksudkan. Tentu kami tidak akan membunuhnya jika Pangeran Benowo itu bersedia menyerahkan cincinnya. Aku akan membebaskannya. Kau sangat licik tetapi bodoh. Kau kira orang lain, apalagi Pangeran Benowo, dapat mempercayaimu? Jika kau ambil cincinnya dan Pangeran Benowo kau lepaskan, bukankah mulut Pangeran Benowo dapat bercerita kepada Arya Wisoko atau kepada Ki Ronggo Sumowerdi bahwa cincin itu sudah kau ambil? Kami sudah tidak akan mendekati mereka lagi. Kami sudah berada jauh dari Padang. Kau berkata sebenarnya, aku berkata sebenarnya. Aku bersumpah disaksikan oleh bumi dan langit. Jika aku ingkar, maka biarlah aku pertaruhkan nyawaku dan nyawa saudaraku. Benowo akan aku bebaskan. Wijang mengangguk-angguk katanya, "Baiklah, aku akan menyerahkan cincin itu, tapi biarlah kami tetap hidup. Akulah Pangeran Benowo itu." Ki Sanggakoyo dan Ki Suratopo justru terkejut. Sejenak mereka justru bagaikan membeku. Namun kemudian Ki Sanggakoyo itu pun bertanya, "Kau berkata sebenarnya? Bukankah jawaban itu yang kau kehendaki?" Kedua orang itu saling berpandangan. Justru pengakuan yang tiba-tiba itu membuat mereka menjadi ragu-ragu. Tapi Paksilah yang kemudian terkejut. Ia melihat Wijang benar-benar mengambil cincin permata 3 yang disimpannya dan menunjukkannya kepada orang itu. "Inikah yang kau cari?" Paksi bergeser mendekat sambil berdesis, "Apakah kau kenal sihirnya?" Tapi Wijang hanya tersenyum saja. Bahkan diserahkannya cincin itu kepada Ki Sanggakoyo menjadi bagaikan bermimpi. Diterimanya cincin bermata 3 butir batu ake itu, cincin yang menjadi buruan banyak orang, para pemimpin perdepokan dari berbagai aliran, bahkan keluarga istana sendiri. Tiba-tiba cincin itu sudah berada di tangannya. Ki Sanggakoyo menciumi cincin itu sambil berdesis, "Akulah yang akhirnya memiliki cincin ini." Namun Wijang pun kemudian bertanya, "Tapi kenapa kau berniat mengkhianati Ki Ronggo Sumowerdi yang kau duga akan berkhianat pula kepada Arya Wisoko? Bukankah Ki Ronggo Sumowerdi termasuk seorang yang setia? Dari mana kau tahu bahwa kami menduga tentang kemungkinan pengkhianatan Ki Ronggo Sumowerdi terhadap Arya Wisoko? Bukankah kau dan saudaramu itu jadi membicarakannya? Dari pembicaraan kalian pula aku mendengar bahwa kalian berniat mengkhianati Ki Ronggo Sumowerdi." "Sudahlah," berkata Ki Sanggakoyo, "apapun yang ingin kami lakukan akan kami lakukan. Nah, sekarang pergilah, jangan memburu Pangeran Benowo lagi. Cincin itu sudah ada di tanganmu." Ki Sanggakoyo menarik napas dalam-dalam katanya, "Jadi aku pergi, maka kau tentu akan mentertawakan aku. Alangkah dunia aku dan saudaraku itu. Kenapa? Seperti katamu, kau punya mulut yang dapat bercerita kepada Ki Ronggo Sumowerdi atau kepada Arya Wisoko. Jadi, sayang anak muda bahwa kami tidak dapat membiarkan kalian pergi berdua. Tetapi bukankah kalian sudah berjanji? Janji kadang-kadang dapat dilupakan. Tapi kau sudah bersumpah disangsikan oleh langit dan bumi. Jika kau melanggar sumpahmu, maka nyawamu kau pertaruhkan." Ki Sanggakoyo pun tertawa katanya, "Kau percaya kepada sumpah seseorang? Sumpah sama halnya dengan janji. Karena itu terimalah nasibmu yang buruk. Kalian berdua akan mati. Pangeran Benowo akan mati. Aku tidak tahu siapakah anak muda yang menyertai Pangeran Benowo ini. Tetapi nasibnya sama buruknya dengan nasib Pangeran Benowo.
Aku akan menemui Ki Ronggo Sumberdi dan mengatakan bahwa aku tidak bertemu dengan Pangeran Benowo. Tapi kami berdua masih belum ingin mati. Terima sajalah nasib kalian. Kalian tidak mempunyai pilihan lain. Tapi ingat Kisanak, kau dan saudaramu akan dimakan oleh sumpahmu sendiri. Ki Songgokaya masih saja tertawa. Ki Surotopo pun tertawa pula. Bahkan Ki Surotopo berkata, aku memang merasa kasihan kepada kalian berdua, apalagi kepada Pangeran Benowo, seorang anak raja yang akan mati di tengah-tengah bulak. Meskipun demikian, aku masih ingin berbaik hati. Aku akan membunuh salah seorang dari kalian dengan cara yang paling baik. Aku akan mematahkan lehernya sehingga ia akan mati seketika tanpa merasakan sakit. Tapi Wijang pun menyaut, jika kalian ingkar, sejauh dapat kami lakukan, kami akan melawan. Sia-sia anak muda, kami berdua adalah kepercayaan Ki Ronggo Sumberdi. Tidak ada orang yang dapat melawan kami meskipun seorang pangeran. Wijang tidak menjawab lagi, tapi ia berberi isyarat kepada Paksi untuk bersiap. Dalam pada itu, sekali lagi Ki Songgokaya mencium cincin bermata 3 itu. Kemudian cincin itu disimpannya diikat pinggang kulitnya sambil berkata, bersiaplah untuk mati, pangeran. Wijang pun kemudian bersiapkan dirinya untuk menghadapi Ki Songgokaya. Sementara Paksi pun telah bersiap menghadapi Ki Surotopo. Sambil tertawa, Ki Surotopo pun berkata, jadi apa gunanya pula tongkatmu itu? Meskipun demikian segalanya akan menjadi sia-sia. Paksi tidak menjawab, tetapi ia pun segera bersiap-siap untuk menghadapi Ki Surotopo. Sejenak kemudian Ki Surotopo pun telah mulai bergeser. Dengan tangkasnya ia melompat menyerang. Namun Ki Surotopo harus mengurungkan serangannya ketika ia melihat tongkat Paksi berputar melindungi tubuhnya. Sambil tertawa, Ki Surotopo pun berkata, ternyata kau juga memiliki kemampuan bermain dengan tongkatmu. Bagus. Rasa-rasanya memang kurang menyenangkan untuk membunuh kelinci sakit-sakitan. Paksi tidak menjawab, tetapi ia telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu Ki Songgokaya pun sempat melihat Paksi mempersiapkan diri menghadapi Ki Surotopo. Sambil tertawa ia pun berkata kepada Wijang, anak muda yang kau akui sebagai adikmu itu mencoba untuk melawan. Tapi itu akan mempersulit dirinya sendiri. Kau pun sebaiknya tidak usah melawan, karena itu hanya akan sia-sia saja. Tapi Wijang menjawab lantang sehingga juga didengar oleh Ki Surotopo. Mungkin kami tidak mampu melawan kalian, tetapi kalian tidak akan mampu melawan diri kalian sendiri. Kenapa kami harus melawan diri kami sendiri? Kau sudah mengucapkan sumpah yang disaksikan bumi dan langit. Jika kau langgar sumpahmu, maka nyawamu dan nyawa saudaramu kau pertaruhkan. Cukup, berteriak Ki Songgokaya. Sudah kukatakan, aku tidak pernah menghargai sumpah dan janji. Mungkin kau tidak menghargainya, tetapi mulut orang yang berilmu tinggi biasanya mempunyai kekuatan yang tidak dapat diurai dengan nalar. Karena itu maka kau tidak akan mampu melawan sumpahmu sendiri. Diam! Ki Songgokaya berteriak semakin keras. Namun keempat orang itu berada di tengah-tengah bulak yang luas. Adalah kebetulan bahwa tidak ada orang yang sedang bekerja di sawah. Sehingga karena itu maka suara Ki Songgokaya bergetar di udara tanpa menyentuh telinga orang lain kecuali mereka berempat. Wijang tersenyum katanya, jangan menyesali sumpahmu sendiri, kau masih mempunyai waktu. Jika kau biarkan kami pergi, maka kau akan dimakan oleh sumpahmu sendiri karena kau sudah menepatinya. Kemarahan Ki Songgokaya telah sampai ke ubun-ubun. Karena itu maka ia pun segera melompat menyerang dengan garangnya. Namun Wijang pun telah bersiap dengan tangkasnya. Ia mengelakkan serangan itu sehingga serangan Ki Songgokaya tidak menyentuhnya. Namun Ki Songgokaya tidak berhenti. Ia pun segera melompat memburu menyerang Wijang seperti badai. Wijang berloncatan menghindar, namun masih terdengar suara tertawanya katanya, tentu kau biasanya tidak terlalu lamban seperti orang tua pikun. Biasanya kau tentu tangkas dan garang, tapi kali ini segala-galanya telah dibatasi oleh sumpahmu sendiri. Gila, gila, aku koyakkan mulutmu. Serangan Ki Songgokaya pun menjadi semakin garang dan semakin cepat.
Tapi lawannya adalah Pangeran Benawa sendiri, seorang pemuda yang ilmunya sulit untuk dijajaki. Karena itu maka pada saat serangan Ki Sanggakaya datang membadai, justru Ki Sanggakaya lah yang berteriak kesakitan. Tangan Wijang sempat menyusup di antara serangan-serangan Ki Sanggakaya, sehingga beberapa langkah ia melompat surut. Tapi Wijanglah yang memburunya, kemudian serangan-serangan Wijang yang cepat dan keras sulit untuk dielakkan. Dalam pada itu, Ki Suratopo yang bertempur melawan Paksi pun telah mengerahkan kemampuannya. Ia ingin menyelesaikan anak muda itu dengan cepat. Keberhasilan Ki Sanggakaya mendapatkan cincin yang sedang diburu oleh banyak orang itu memberikan kebanggaan hatinya. Namun kebanggaan itu menjadi larut ketika serangan-serangan Paksilah yang justru mulai mengenai tubuhnya. Ki Suratopo tidak mau mengalami kesulitan karena tongkat Paksi. Karena itu maka ia pun segera menarik parangnya yang besar dan berkilat-kilat. Tapi justru karena itu maka Paksi pun segera mengetahui bahwa parang lawannya adalah parang kebanyakan. Jenak kemudian maka perang Ki Suratopo pun telah berputar. Dengan geram Ki Suratopo pun berkata, "Aku akan memenggal lehermu dan melemparkan lehermu di halaman rumah pamanmu itu. Jika saudaraku itu Pangeran Benawa, maka rumah itu tadi tentu bukan rumah pamanku," jawab Paksi. "Persetan," geram Ki Suratopo. Tapi demikian mulutnya berkatup, maka tongkat Paksi telah menembus putaran pedangnya mengenai pundaknya. Ki Suratopo mengaduh kesakitan, demikian kerasnya ujung tongkat itu mendorong pundaknya, sehingga Ki Suratopo terputar setengah lingkaran, keseimbangannya pun menjadi goyah. Hampir saja ia terjatuh, namun Ki Suratopo berhasil memperbaiki keseimbangannya, sehingga ia pun kemudian telah berdiri tegak.